Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fasilitas belajar atau pembelajaran teknologi pendidikan dan penerapannya pada MI. Nanti yang kita bahas adalah yang pertama tentang apa itu fasilitas belajar dan teknologi pendidikan. Kemudian apa saja jenis-jenis fasilitas belajar, bagaimana penerapan teknologi pendidikan dalam MI, bagaimana pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap MI, dan manfaat teknologi pendidikan pada MI. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian tentang fasilitas belajar dan teknologi pendidikan. Fasilitas adalah hal-hal yang berguna atau bermanfaat yang berfungsi untuk mempermudah suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fasilitas adalah sesuatu yang dapat membantu memudahkan pekerjaan, tugas, dan sebagainya. Fasilitas sangat penting bagi proses pembelajaran dan juga menimbulkan minat dan perhatian peserta didik untuk mempermudah penyampaian materi. Kegiatan pembelajaran di kelas membutuhkan adanya fasilitas agar proses dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Jadi, fasilitas belajar merupakan suatu alat atau pelengkap dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa maupun guru guna memperlancar ataupun memudahkan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Sedangkan teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Adapun standar ideal fasilitas belajar yang sebaiknya ada di dalam pendidikan antara lain tersedianya ruang belajar yang nyaman, tercukupinya alat tulis, adanya buku pembelajaran yang relevan, sarana kendaraan transportasi yang memadai, tersedianya meja dan kursi belajar, tersedianya media teknologi belajar seperti komputer, internet, televisi, dan lain-lain, serta adanya sarana komunikasi yang memadai dan adanya alat penerangan belajar. Berikutnya, jenis-jenis fasilitas belajar. Fasilitas belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fasilitas fisik, yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Fasilitas fisik juga disebut fasilitas material, contoh perabot ruang kelas, perabot kantor TU, perabot laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktek. Yang kedua, fasilitas uang, yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Fasilitas ini biasanya dalam manajemen keuangan atau pembiayaan. Yang berikutnya adalah penerapan teknologi pendidikan dalam madrasah ibtidaiyah. Teknologi dalam pembelajaran diartikan sebagai mekanisme mendistribusikan pesan, termasuk sistem pos, sistem radio, televisi, telepon, satelit, dan jaringan komputer. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran mengarah pada penggunaan internet atau jaringan komputer. Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan dalam suatu kegiatan pendidikan adalah bagaimana siswa dapat belajar dengan cara mengidentifikasi, mengembangkan, mengorganisasi, serta menerapkannya ketika proses pembelajarannya berlangsung. Dengan demikian, dalam penerapan teknologi pendidikan hendaknya disesuaikan dengan konteks dan karakteristik siswa dan tingkat kemampuan kognitifnya. Untuk itu, teknologi menekankan pada pelaksanaan dan pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi elektronik, terutama komputer. Berikut adalah penerapan teknologi dalam madrasah ibtidaiyah, antara lain yang pertama, penggunaan program PowerPoint dalam proses pembelajaran pendidikan di MI. Melalui program tersebut, guru hanya menulis poin-poin penting materi yang akan disampaikan. Kemudian, menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik. Menggunakan mailing list untuk diskusi kelas yang diajarkan. Menggunakan weblog untuk pembelajaran di dalam atau luar kelas.
Di sisi lain ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan teknologi dalam pembelajaran madrasah ibtidaiyah, yaitu yang pertama dukungan sarana dan prasarana yang representatif. Kemudian pembiayaan sebagai salah satu instrumen yang mendukung pengadaan dan pelaksanaan pembelajaran melalui teknologi informasi. Dukungan dan kebijakan baik dari pemerintah dan masyarakat dalam pembelajaran DMI. Karena tanpa dukungan dan kebijakan, maka teknologi pendidikan tidak dapat terrealisasi dengan baik. Yang berikutnya, pentingnya dimiliki sumber daya, kemampuan, dan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi, terutama dalam proses pembelajaran. Kemudian aplikasi sistem atau software. Oleh karena itu penting pengadaan dan penggunaan aplikasi yang mendukung model-model pembelajaran. Motivasi dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran di madrasah yang menggunakan teknologi. Karena kita tahu bahwa pembelajaran yang menggunakan sistem klasikal bagi siswa terlalu membosankan. Kemudian teknologi informasi dalam pembelajaran pada siswa pada sisi lain membawa pengaruh negatif karena mungkin siswa akan lebih terpaku terhadap teknologi seperti HP atau laptop. Yang terakhir, pentingnya penyediaan tenaga teknis yang memiliki keahlian atau keterampilan dalam mengelola dan memelihara peralatan. Berikutnya yang kita bahas adalah pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Fasilitas yang berupa sarana dan prasarana merupakan unsur terpenting di sekolah, di mana mutu pendidikan yang tinggi tidak mungkin dapat diwujudkan apabila sarana dan prasarana tidak ada di dalamnya. Dalam suatu proses belajar mengajar, sarana dan prasarana belajar merupakan salah satu penunjang suatu proses belajar mengajar. Seorang siswa dalam melakukan aktivitas belajar memerlukan adanya dorongan tertentu agar kegiatan belajarnya dapat menghasilkan prestasi belajar yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang maksimal, tentunya perlu diperhatikan berbagai faktor yang membangkitkan para siswa untuk belajar dengan efektif. Hal tersebut dapat ditingkatkan apabila ada sarana penunjang, yaitu faktor sarana dan prasarana belajar dan dapat memanfaatkannya dengan tepat dan seoptimal mungkin. Seperti halnya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang optimal, siswa banyak terpengaruhi oleh motif-motif yang berasal dari luar dirinya maupun yang berasal dari dalam dirinya, atau mungkin dapat terpengaruh secara bersamaan sesuai dengan situasi yang berkembang. Dengan demikian, motivasi sangatlah penting, baik motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, intrinsik, maupun motivasi yang berasal dari luar diri, ekstrinsik. Karena kedua-duanya dapat menjadi pendorong untuk belajar dan agar proses belajar mengajar dan berjalan dengan lancar. Aktivitas dalam belajarnya memberikan kepuasan atau ganjaran di akhir kegiatan belajarnya, serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikutnya, manfaat teknologi pendidikan dalam madrasah ibtidaiyah. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan standar pendidikan. 2. Membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 3. Sebagai alat dalam mendukung pengembangan pengetahuan sehingga memudahkan siswa dalam mendapatkan berbagai macam informasi. 4. Memperluas wawasan dan meningkatkan kreativitas siswa. 5. Menciptakan aktivitas belajar yang lebih menarik sehingga membuat siswa semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 6. Membantu meningkatkan kemampuan dan mengembangkan daya pikir siswa. Yang terakhir, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh kelompok saya yang lain, yaitu Mbak Nia. Jadi pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap madrasah ibtidaiyah.
Fasilitas yang berupa sarana dan prasarana merupakan unsur terpenting di sekolah, di mana mutu pendidikan tinggi tidak mungkin dapat diwujudkan apabila sarana dan prasarana tidak ada di dalamnya. Menurut analisis ekonomi, bahkan investasi di bidang pendidikan akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Pendidikan akan membantu memecahkan kesenjangan melalui peramataan kesempatan memperoleh pendidikan, sekaligus akan meningkatkan taraf hidup setiap individu. Pendidikan sebagai pengembangan hubungan kapital harus perspektif yang tepat dalam menentukan kebijakan dan pengalokasian anggaran pendidikan. Dalam suatu proses belajar mengajar, sarana dan prasarana belajar merupakan salah satu penunjang suatu proses belajar mengajar. Dengan hal tersebut dapat ditingkatkan apabila ada sarana penunjang, yaitu faktor sarana dan prasarana belajar, dan dapat memanfaatkannya dengan tepat dan seoptimal mungkin. Seperti halnya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang optimal, siswa banyak terpengaruh oleh motif-motif yang berasal dari luar dirinya maupun yang berasal dari dalam dirinya, atau mungkin dapat terpengaruh secara bersamaan sesuai dengan situasi yang berkembang. Dengan demikian, motivasi sangatlah penting, baik motivasi yang berasal dari dalam diri maupun motivasi yang berasal dari luar diri, karena kedua-duanya dapat menjadi pendorong untuk belajar dan agar proses belajar mengajar dan berjalan dengan lancar. Aktivitas dalam belajar memberikan kepuasan atau ganjaran di akhir kegiatan belajarnya serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Manfaat teknologi pendidikan dalam madrasah ibtidaiyah. 1. Meningkatkan produktivitas dan standar pendidikan. 2. Membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 3. Sebagai alat dalam mendukung pengembangan pengetahuan sehingga memudahkan siswa dalam mendapatkan berbagai macam informasi. 4. Memperluas wawasan dan meningkatkan kreativitas siswa. 5. Menciptakan aktivitas belajar yang lebih menarik sehingga membuat siswa semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 6. Membantu meningkatkan kemampuan dan mengembangkan daya pikir siswa. 7. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kesimpulan, fasilitas adalah hal-hal yang berguna atau bermanfaat yang berfungsi untuk mempermudah suatu kegiatan dalam dunia pendidikan. Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk membantu dan dalam pelaksanaan kegiatan belajaran. Sedangkan teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan yang dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Menurut Suryo Subroto, fasilitas pembelajaran dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Alat pembelajaran seperti buku tulis, papan tulis, spidol, meja, dan kursi belajar, dan lain sebagainya. 2. Manfaat alat peraga seperti alat globe, patung peraga, silabus, dan lain sebagainya. 3. Media pembelajaran, yaitu media audio atau radio, tape recorder, media visual atau gambar, grafik, diagram, bagian-bagian, media audio visual atau infokus, film, video, televisi. Selain itu ada beberapa penerapan teknologi dan pendidikan agama Islam, antara lain: 1. Penggunaan program PowerPoint dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas. 2. Menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik. 3. Menggunakan mailing list untuk diskusi kelas yang diajarkan. 4. Menggunakan web blog untuk pembelajaran di dalam atau luar kelas. Saran: dalam pembuatan naskah ini masih banyak dapat kekurangan dalam hal penulisan maupun materi. Maka dari itu perlu adanya saran dari dosen pembimbing dan pembina
kalian agar makalah ini lebih sempurna. Selanjutnya penulis membuktikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf.